Happy cuan sobat investor semuanya. Baik, kali ini jam 16:11. Ini adalah waktu sesi Eropa ya. Saya akan share screen terlebih dahulu. Ini sudah tertayang ya. Kali ini saya akan melakukan sedikit informasi update ya, live ini tentang market Eropa. Kita lihat di chartingnya, ini adalah sistem algoritma yang saya gunakan ya dalam membaca market. Kemudian yang saya lihat di sini, yang kita lihat di sini adalah market untuk GU ya. Jadi Great Britain pound sterling dengan USD, US dollar ya. Kita bisa lihat di sini saya mengkombinasikan sistem algoritma trading saya dengan auto chartis ya. Jadi ini adalah sistem algoritma trading saya. Bisa dilihat di situ ada sekitar 19 indikator yang saya gunakan bersama-sama. Dan dengan penggunaan algoritma trading yang seperti ini akan memberikan data yang lebih jelas ya. Akan memberikan data yang lebih akurat dibandingkan kita hanya menarik-narik garis ataupun menggunakan satu atau dua indikator saja. Baik, kita bisa lihat di sini saya juga menggunakan auto chartis ya. Ini auto chartis yang saya gunakan ya ini. Kita lihat untuk auto chartisnya terlebih dahulu. Untuk di sini ada notifikasi yang masuk, kita lihat GBP USD ya ada yang masuk. Coba kita lihat apa yang datanya, apa yang bisa kita lihat dari sini. Oh, belum cek ya. Baik, karena auto chartisnya juga tidak menunjukkan data, kita skip aja untuk auto chartisnya. Kita lihat data di time frame yang lebih tinggi. Time frame yang lebih tinggi saya besarin ya. Saya biasanya menggunakan pola time frame harian. Time frame harian bisa kita lihat di sini. Ini ada consecutive candle ya. Jadi ada candle yang bisa kita jelasin mungkin di sini ya. Untuk ada 6 candle yang membentuk pola konsekutif ya. Bisa kita lihat di sini. Oh, ini ya ternyata yang dimaksud adalah ini. Ada 6 candle yang membentuk pola konsekutif ya, konsekutif candle. Jadi hanya seperti itu datanya dari auto chartis. Coba kalau kita lihat di time frame garis besarnya di sini adalah bullish trend ya. Kemudian kita mundurkan di time frame H4, H4 juga sama bullish trend. Kemudian di sini ada pola support ya, ada channel di sini, channelnya channel mulai menurun rupanya ya untuk time frame H4. Dan bisa kita lihat di sini time frame H4 ini sudah mulai ada penurunan atau pembalikan arah. Coba kita lihat di time frame H1, H1 sudah bearish ya, sudah mulai bearish. Dan H1 ada sinyal di sini ada sinyal arrow mengarah ke atas. Itu untuk GU ya, untuk GU seperti itu kombinasi dari auto chartis dan sistem algoritma trading berbasis kecerdasan buatan. Lalu kita lihat di
pasangan Eropa lainnya yaitu adalah Euro USD ya. Euro USD coba kita lihat di time frame yang lebih panjang terlebih dahulu. Di time frame hariannya, satu hari itu masih uptrend, masih bullish ya, masih bullish. Kemudian kalau auto chartisnya di sini tidak ada data untuk auto chartis, sehingga kita tidak mendapatkan data khusus dari auto chartis. Baik, kita pendekkan time frame-nya di time frame 4 jaman. 4 jaman pun juga masih bullish trend ya, tetapi sudah ada pembalikan arah ya di sini. Bisa kita lihat ada warna merah di sini, dan ini juga warnanya merah, dan di sini ada sinyal untuk sell. Lalu kita lihat di time frame, di time frame 1 jaman menunjukkan adanya pola pembalikan arah ya, sudah mulai bearish, dan ternyata bearishnya ini sudah mulai mau jenuh ya di sini ya. Dari jenuh di sini kemungkinan pada titik ini kita bisa ambil buy lagi ya, karena time frame yang lebih besar masih bullish. Tuh. Kemudian kita lihatkan lagi untuk XAU ya, untuk emas. Kita lihat untuk emas di time frame D1 masih menunjukkan adanya warnanya masih hijau, ini selendangnya, dan ini juga hijau, di bawah ini juga hijau, dan ini juga merahnya berada di atas 0. Jadi masih pola bullish ya, dan untuk auto chartisnya menunjukkan adanya big movement pada 23 candle terakhir ya, ada big movement. Jadi emas ada aliran dana yang besar yang mulai masuk di gold ya, karena kita tahu pasar kripto kemarin sempat downtrend ya, dan sekarang masih downtrend juga, tetapi sudah ada pemantulan sedikit, dan rupa-rupanya memang dialihkan ke gold ya. Sekarang kita pendekkan di time frame yang lebih pendek. Di time frame H4 pun masih bullish ya, selendangnya warnanya hijau pekat. Ini juga hijau pekat indikator ini, dan ini sudah mulai menunjukkan ada merah di sini dan berada di bawah. Artinya sudah mulai ada koreksi, dan indikator yang bawah ini menunjukkan arah ke bawah, artinya sudah mulai ada koreksi di tengah-tengah bullish trendnya. Dan kita lihat di time frame H1 pun juga masih bullish ya, dan ini kemungkinan adalah titik support ya. Jika mencapai support ini bisa jadi dia akan meneruskan bullishnya, jadi sehingga kita bisa ambil sinyal ini ya, ada arrow mengarah ke atas ini di titik tersebut. Kemudian coba kita lihat USD JPY ya, USD Japanese Yen. Ini saya menggunakan kombinasi CAP channel, CAP channel ya, dan harmonic pattern ya, dan juga auto chartis ya, bisa kita lihat ini. Nah, indikator yang saya gunakan, nah ini ya. Nah, ini adalah kombinasi the best indikator yang pernah ada ya. Sub channelnya di sini ada channeling garis naik ya di sini ya. Kemudian di sini pola yang terakhir yang terbentuk adalah pola ABCD ya, harusnya ya, pola ABCD, tetapi belum komplit ABCD-nya. Jadi di sini bearish ideal ABCD. Ini mau membentuk bearish ideal ABCD, tetapi masih belum terbentuk rupanya ya di H1, tetapi coba kalau kita lihat di ini ya, algoritmanya membaca ini
kita lihat di time frame daily ya, time frame yang lebih besar untuk menunjukkan garis besarnya dia kemana. Ini ya yang terbentuk ABCD. Coba kalau kita lihat patternnya, dari pattern dari AutoChartis menunjukkan adanya pattern triangle, kemudian arah direksinya adalah ke atas dan panjangnya adalah 48 candle dan kualitasnya cukup besar ini ya. Artinya ini ada pola-pola untuk mau uptrend. Nah, coba kita lihat, kita besarkan. Nah, ini yang dimaksud dengan triangle pattern ya. Jadi kalau dia berhasil terbentuk, maka akan naik ke atas untuk USD Japanese Yen. Coba kita lihat di time frame yang lebih pendek. Nah, biasanya saya seperti itu ya. Kemudian entry-nya di time frame H1. Ya, ini ya. Ini seperti ini dan ini mulai terbentuk kalau kita lihat di trennya, tren naik. Kemudian kita lihat di H1. H1 trennya juga tren naik. Kalau kita lihat dulu ya untuk harmonic patternnya, masih dianalisa ini. Harmonic patternnya seperti ini ya. Ada pola A, B, C, D ya. A, B, C, D ini. Pola A, B, C, D dan ini juga ada pola triangle. Jadi kalau dia tembus di cap channelnya ini, maka dia akan naik. Itu seperti itu ya. Beberapa pasar yang saya analisa pada market Eropa open. Kemudian saya akan coba share ya. Coba share salah satu akun saya yang ada di Trader Family ya. Di sini ada, silahkan di subscribe gratis ya ini ya. Adalah Eka Signal Profit ya. Seperti ini silahkan dicari. Kemudian sobat investor bisa bikin akun dulu di Trader Family. Kemudian bisa subscribe informasi signal-signal yang gratis dari saya. Ini seperti itu ya. Ini adalah aktif sinyal saya. Nah, ini bisa dilihat kalau Bapak Ibu subscribe channel saya. Kemudian riwayatnya ini bisa kita lihat. Saya barusan membuat akun ini ya, baru 2 hari. Kita lihat di sini profitnya, rata-rata profitnya dibanding dengan loss-nya adalah win rate saya 60% ya. Kemudian sinyal yang saya sudah posting sebanyak 12 kali sinyal dan ada beberapa yang expired. Dan kalau kita lihat di sini total PIP yang saya dapatkan selama 2 hari itu adalah 1.450 ya, dengan average speed adalah 483. Gross profit saya adalah 2.250, sedangkan gross loss-nya adalah 800. Itu track record saya ya, bisa dicari sendiri ya channel-channel yang lain dengan track record-nya seperti apa, kemudian berbayar tidaknya. Silakan dipilih, silakan dibandingkan dengan channel saya. Kemudian ini historinya, ini PIP yang saya dapatkan, ya, dan ini loss yang pernah terjadi. Ini ya, jadi masih win rate saya masih 60% ya. Dan ini adalah statistiknya. Saya bermain di pair XAU 2 kali, di GU 1 kali. XAU profit sekali, loss sekali, tetapi profit saya lebih besar daripada loss-nya. Dan di GU saya profit sekali ya. Sehingga rata-rata profit saya masih lebih tinggi dibandingkan loss-nya.
itu. Kemudian satu lagi saya akan update untuk BTC ya. Untuk BTC saya akan update dulu ini. Nah ini ya BTC pada saat ini masih berkutat di angka 39-38 ribu ya, karena ini merupakan area demand-nya yang sangat kuat pada area ini, sehingga kita bisa cicil beli sebenarnya di area ini berdasarkan VPA ini seperti ini. Kemudian ini juga ada sinyal ya, sinyal untuk buy ya, dan berdasarkan volume price analysis di sini juga di 4 hari yang lalu itu ada kenaikan volume di atas rata-rata, kemudian candlestick juga naik ya, jadi harga naik, volume naik, artinya sinyal buy juga. Demikian untuk BTC, sehingga bisa diborong, jangan takut kalau ada penurunan ya, karena para paus itu sudah memborong di angka 36.000 dan di angka 30.000 ya, itu sudah banyak yang memborong, sehingga kemungkinan BTC akan up ya sampai dengan angka paling enggak di sini ya, di angka 40 ribuan lah, 40 ribuan bukan 40 ribu ya, di 50 ribuan ya sampai dengan 56.000 ya, jadi akan uptrend ya ke depannya, walaupun masih dalam kondisi bearish sekarang ini. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi jangan lupa subscribe ya channel saya, dan ada giveaway 5 AFL untuk AMI Broker ya, dan AFL-nya ini adalah AFL pixel ARA ya, ala-ala ARA Hunter untuk trading saham dengan menggunakan software charting AMI Broker. Saya akan berikan 5 orang subscriber dan saya kirimkan secara gratis, dengan nanti yang menang akan saya suruh mengirim alamat email. Demikian yang bisa saya sampaikan. Happy cuan, salam sehat.